Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Azra dengan NIM ke1212519 dari kelas 1B. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Kependudukan, Lingkungan, dan Gender dengan pembahasan kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan, hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, maupun budaya. Kesehatan gender menekankan bahwa tidak boleh didiskriminasi, pembatasan, atau perlakuan tidak adil terhadap seseorang hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, karena secara kodrat keduanya memiliki perbedaan fisik dan fungsi biologis. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak, potensi, dan kesempatan seseorang dalam berkembang dan berkontribusi di masyarakat. Gender adalah fungsi, peran, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya, bukan semata-mata perbedaan biologis. Karena dibentuk secara sosial, peran gender dapat berubah seiring waktu dan berbeda antar budaya. Kesetaraan gender berarti menghapus stereotip dan ketidakadilan yang muncul akibat konstruksi sosial tersebut. Bentuk-bentuk kesetaraan gender. Kesetaraan gender tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama, kesetaraan akses, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, kesetaraan partisipasi, yaitu perempuan dan laki-laki dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik di keluarga, masyarakat, maupun di pemerintah. Yang ketiga, kesetaraan kontrol, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kendali yang sama atas sumber daya dan hasil pembangunan. Yang keempat, kesetaraan manfaat, yaitu hasil pembangunan dan kemajuan dapat dirasakan secara adil oleh semua gender. Contoh penerapan secara gender. Perempuan dan laki-laki memperoleh hak pendidikan yang sama sejak usia dini sehingga pendidikan tinggi. Di dunia kerja, perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan karir dan upah yang setara untuk pekerja yang sama. Dalam keluarga, tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dapat dibagi secara adil antara suami dan istri. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, pengambil kebijakan, atau pejabat publik. Pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender penting karena mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, mendukung pembangunan berkelanjutan karena potensi seluruh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagaimana cara untuk mencegah ketidaksetaraan gender? Yang pertama, pendidikan kesetaraan gender sejak dini. Pendidikan adalah kunci utama. Anak-anak perlu diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama, menghilangkan anggapan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, memberikan akses pendidikan yang secara tanpa diskriminasi gender. Yang kedua, mengubah pola pikir dan stereotip gender. Masyarakat perlu menyadari bahwa peran gender adalah konstruksi sosial, bukan kodrat mutlak. Laki-laki boleh mengurus rumah tangga, perempuan berhak menjadi pemimpin bekerja dan berpendidikan tinggi. Yang ketiga, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua gender, menerapkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, membuka akses kepemimpinan bagi perempuan dan laki-laki secara adil. Lalu, apa inti masalah dari ketidaksetaraan gender? Inti masalah dari ketidaksetaraan gender adalah perlakuan tidak adil antara laki-laki dan perempuan atau gender lain yang membuat salah satu pihak memiliki hak, kesempatan, kekuasaan, dan akses yang lebih sedikit dibandingkan yang lain.
Secara lebih jelas, inti masalahnya meliputi beberapa hal. 1. Stereotip gender, anggapan bahwa lelaki dan perempuan seharusnya memiliki peran tertentu. Misalnya, perempuan hanya mengurus rumah, lelaki harus selalu memimpin. Stereotip ini membatasi potensi dan pilihan hidup seseorang. 2. Ketimpangan kekuasaan, laki-laki sering lebih dominan dalam pengambilan keputusan di keluarga, tempat kerja, dan pemerintahan, sehingga suara perempuan kurang didengar. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah serius di masyarakat. Ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan sosial yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan gender adalah kondisi ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena jenis kelaminnya, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Di dunia kerja, ketidaksetaraan gender sering terlihat dari perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan meskipun memiliki beban dan tanggung jawab pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan masih sering mengalami pembatasan karir dan dianggap kurang mampu memimpin dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan sulit mencapai posisi strategis dalam kehidupan sosial dan keluarga. Ketidaksetaraan gender juga tercermin dari pembagian peran yang seimbang. Perempuan kerap dibebani tanggung jawab domestik sepenuhnya, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini membatasi kebebasan perempuan untuk mengembangkan potensi diri di bidang pendidikan dan ekonomi. Ketidaksetaraan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki sering dituntut untuk selalu kuat, tidak boleh menunjukkan emosi, dan harus menjadi penopang ekonomi keluarga. Tekanan sosial ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Para ahli menilai bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari stereotip budaya patriarki dan kurangnya pemahaman tentang kesetaraan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Upaya pencegahan ketidaksetaraan gender dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini, penerapan kebijakan yang adil, serta dukungan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Dengan terciptanya kesetaraan gender, diharapkan masyarakat berkembang secara adil, harmonis, dan berkelanjutan. Baik, sampai di sini video yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.